Siapa yang masih ingat kisah ini? Yap, kisah yang sangat-sangat kontroversial yang bikin heboh masyarakat Indonesia pada zamannya. Masih pada ingat nggak nih? Kira-kira tahun berapa kejadiannya? Buat yang pada lupa atau belum pada tahu, yuk kita bahas bareng-bareng di Pernah Viral nih. Kisah ini terjadi sekitar kurang lebih 15 tahunan yang lalu, tepatnya tahun 2008. Kisah kontroversial pernikahan antara Syekh Puji dan Mariana Ulfa yang membuat gempar seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira kenapa sih? Kenapa kok sampai bikin heboh seluruh masyarakat Indonesia? Apa yang salah dengan pernikahan tersebut? Apa yang bikin heboh gitu loh. Jadi, yang bikin heboh ini adalah karena si Syekh Puji ini menikahi gadis berusia 12 tahun. 12 tahun yang bernama Mariana Ulfa. Kita sebut nanti di sini Ulfa aja ya. Jadi si Ulfa ini saat dipersunting sama Syekh Puji ini masih berusia 12 tahun, yang mana mungkin saat itu masih, kalau 12 tahun berarti kelas 6 SD lah ya. Tapi sih dari berbagai sumber menyebutkan kalau si Mariana Ulfa itu saat itu sedang duduk di bangku kelas 2 SMP alias kelas 8 kalau sekarang. Mungkin sekolahnya terlalu dini kali ya. Jadi di umur 12 tahun sudah duduk di bangku kelas 8 SMP alias kelas 2 SMP zaman dulu. Selain karena si Ulfa ini sendiri masih berumur 12 tahun alias belum umurnya untuk bisa menikah, si Syekh Puji ini umurnya ternyata jauh lebih tua, gengs. Kira-kira terpaut kurang lebihnya 28 tahunan lah sama si Mariana Ulfa ini. Berarti kurang lebihnya Syekh Puji ini saat itu usianya 40 tahun, gengs. Lalu siapa sih sebenarnya Syekh Puji ini? Terus kenapa kok bisa tiba-tiba nikah sama Ulfa gitu loh? Si Ulfa ini siapa? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Mulai dari Syekh Puji dulu ya. Syekh Puji atau bernama asli Pujiono Cahyo Widianto adalah seorang pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah di Desa Bendono, daerah Semarang. Dan beliau juga seorang pengrajin kaligrafi alias dia punya perusahaan yang memproduksi kaligrafi gitu, gengs. Jadi usahanya ini udah lumayan sukses lah, bukan lumayan lagi tapi memang sukses. Sedangkan Lutfiana Ulfa sendiri ini, oh iya BTW namanya Lutfiana Ulfa bukan Maria Ulfa, dari tadi salah ya, maaf. Jadi si Lutfiana Ulfa ini sendiri adalah gadis belia asal Randu Gunting yang masih sama-sama dari daerah Semarang. Kalau untuk infonya lebih jauh sih kurang banyak yang ngasih tahu ya. Jadi detailnya cuma itu aja. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi pernikahan ini? Pas ditanya sama wartawan atau orang yang menginterogasi sih, katanya itu atas dasar cinta, gengs. Jadi nggak ada tuh istilah ini itu dibaliknya gitu. Tapi sempat beredar nih desas-desus dulu kalau si orang tua dari Ulfa ini punya hutang dan dilunasin lah, atau nggak tahu pinjam duit Syekh Puji atau gimana, itu dilunasi. Tapi dari pihak Syekh Puji maupun si Ulfa sendiri ini membantah hal tersebut, alias katanya sih nggak ada iming-iming sama sekali, nggak ada sesuatu yang terjadi di balik pernikahan itu sebelumnya gitu. Jadi pernikahan itu terjadi ya atas dasar rasa cinta dari masing-masing belah pihak gitu. Kalau menurut versi Syekh Puji, pernikahan itu terjadi lantaran Syekh Puji menginginkan Lutfiana Ulfa ini untuk menjadi direktur termuda di perusahaan kaligrafinya. Seperti itu. Sementara untuk Lutfiana Ulfa sendiri itu beralasan kalau pernikahannya itu ya atas dasar cinta, atas dasar ingin mempunyai keturunan, seperti itu. Dan tahu sendiri lah ya masyarakat Indonesia, mungkin itu desas-desusnya itu masyarakat bikin sendiri atau gimana lah, karena nyatanya memang gak ada buktinya. Jadi gak ada bukti kalau pernikahan itu atas dasar paksaan gitu atau menguntungkan satu belah pihak, gengs. Terus gimana kelanjutannya? Oke, kita bahas lanjut ya.
Jadi, karena beritanya ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia, banyak pihak yang mengecam aksi Syekh Puji tersebut, termasuk salah satu LSM pembela anak dan perempuan yang melaporkan Syekh Puji ke Polda Jateng. Nah, tuh gimana tuh kelanjutannya? Kira-kira lanjut nggak nih pernikahannya, jadi atau enggak nih? Ternyata kecaman dari LSM tersebut tidak dihiraukan alias bodo amat lah gitu sama Syekh Puji, gengs. Dan ya tetap melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan Syekh Puji sih katanya orang tua si Lutfiana Ulfa ini udah setuju gitu. Tapi ternyata polisi tetap nih mengembangkan kasus ini sampai akhirnya si Syekh Puji ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan akhirnya pada tahun 2009 ditangkaplah Syekh Puji itu, alias Syekh Puji itu masuk penjara, gengs, di tahun 2009 itu. Syekh Puji dipenjara selama 4 tahun dan kemudian bebas di tahun 2009 tambah 4 berarti 2013. Dan setelah itu mereka alias Syekh Puji itu melangsungkan pernikahannya lagi dengan Lutfiana Ulfa secara resmi dan diakui oleh negara, yang mana saat itu Lutfiana Ulfa sendiri sudah memasuki usia yang memang diperbolehkan untuk minimal menikah. Lalu gimana nih kabar terbarunya mereka alias Syekh Puji sendiri maupun si Lutfiana Ulfanya? Setelah 13 tahun menjalani hidup rumah tangga bersama Syekh Puji, akhirnya si Ulfa ini dikaruniai 4 orang anak yang semuanya cantik-cantik alias semuanya perempuan, gengs. Gitu. Dan Ulfa sendiri sekarang itu masih terus meneruskan bisnis suaminya, bisnis kaligrafi berlapis emas di PT Sinar Lendoh atau yang sekarang berubah nama menjadi PT Sinar Pujiono Terang. Dan Ulfa sendiri sekarang aktif di sosial media dengan followersnya kurang lebih 13.000 di Instagram. Nah, jadi gitu, gengs, kisah yang cukup kontroversial pada zamannya. Ternyata itu semuanya baik-baik aja, alias ya mampu menepis anggapan netizen yang miring-miring lah ya. Buktinya sampai sekarang ternyata masih alhamdulillah langgeng. Semoga terus langgeng ya Ulfa dan Syekh Puji pernikahannya, bahagia selalu, sehat dan lancar serta makin maju bisnisnya. BTW tahun 2008 berarti waktu itu aku baru lulus SMA kalau nggak salah. Kamu umur berapa waktu itu atau malah belum lahir? Boleh yuk yang mau request kisah viral di seluruh Indonesia maupun luar negeri yang mau dibahas, komen aja di bawah. Bye, sampai jumpa di kisah viral selanjutnya di Pernah Viral nih. Bye.